Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kepada peserta baptis bayi, orang tua dan wali baptis bayi, selamat datang di Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita bersama merayakan ibadat upacara pembaptisan bayi yang akan dipimpin oleh Romo Natalis PM. Penerimaan sakramen baptis untuk putra-putri kita adalah kesempatan yang sudah kita tunggu. Hari ini kita akan melakukan upacara dengan jumlah peserta 12 dari putra dan putri kita dengan 10 keluarga. Agar upacara berjalan dengan baik, mohon untuk menonaktifkan telepon genggam dan alat komunikasi lain. Orang tua dan wali baptis menjawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan sebelum penerimaan sakramen baptis. Ibu dan ayah yang menggendong anak menyebutkan nama baptis anak dengan jelas. Untuk sesi foto akan mengikuti arahan petugas dan nanti dipanggil menurut urutan nomor. Mohon perhatian bagi keluarga untuk tidak mengambil foto secara pribadi selama upacara berlangsung, karena sudah ada tim dari kami yang akan mengambil dan mengabadikan fotonya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk merayakan perayaan sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para orang tua, wali baptis, dan semua umat yang hadir di sini, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam peristiwa yang agung ini, yaitu pembaptisan anak-anak kita ini. Kita semua bergembira dan bersyukur atas peristiwa ini, karena Allah berkenan memanggil kita untuk menyerahkan mereka dalam pangkuan kasih-Nya. Terlebih karena Allah berkenan mengangkatnya menjadi putra-putrinya sendiri, serta melahirkannya dalam gereja dan keluarga Allah. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita agar pantas untuk ikut serta dalam peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendekatkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik dan Maha Kasih, Engkaulah sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pandanglah dan berkatilah kami, khususnya para orang tua yang telah mempercayakan anak-anak ini ke dalam cinta kasih-Mu sendiri, serta para wali baptis yang akan mendampingi perjalanan imannya agar setia kepada-Mu, dan anak-anak ini akan menerima sakramen baptis.
Semoga kami mampu menjadi putra-putrimu yang sejati dan hidup berkenan di hadirat-Mu. Semoga berkat sakramen baptis yang diterimanya, anak-anak ini Kau perkenankan mengalami keselamatan jiwa dan raganya. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, dalam kesatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kesalahan ya Tuhan, siapakah dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Dipersilakan untuk berdiri.
Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah dia. Dan akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya yang berbahagia, orang tua dari anak-anak yang hari ini akan dibaptis. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa kok anaknya dibaptis? Betul ya? Kenapa kita bertanya begitu? Tetapi kan yang namanya bocil yang baru lahir ini kan gak mungkin ditanya, nak kenapa kamu mau dibaptis? Ya dong, ya mau aja dong, gitu gak mungkin. Tapi yang bertanggung jawab untuk baptisan anak ini siapa? Siapa? Orang tua, ya kan? Maka sebelum baptisan itu dimulai, baiklah saya bertanya kepada kedua orang tuanya. Yang merasa punya anak siapa? Ya, punya anaknya situ, masa saya? Pasti saya tanya dulu sama bapak ibunya. Bapak ibu, datang kemari itu mau ngapain tuh? Pak, yang ini nih, yang depan nih. Kemari mau ngapain? Kalau yang belakang saya udah bosan, anaknya udah 2, saya baptis semua itu. Yang ini aja nih, saya tanya nih. Kenapa? Mau baptis anak. Ngapain kok dibaptis? Hah? Mau jadi anak Tuhan. Emang sebelumnya anak siapa? Ya dong, ya kan gitu. Kenapa mau dibaptis? Menjadi anak Tuhan. Tetapi kalau bapak ibu ingat janji perkawinannya, bapak yang di belakangnya, yang senyum-senyum aja kayaknya. Ingat janji perkawinannya Pak? Kapan menikah? Berapa? Oh masih ingat tanggal pernikahannya. Tanggal berapa? Tanggal? Oh November, masih untung diingat. Janji perkawinannya ingat? Ingat janji perkawinannya? Apa? Apa? Satu, apa tuh? Setia. Setia gimana? Hah? Ya, ada mulai lupa kan? Berapa tahun perkawinan tuh? 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang 20 berapa ya? 2024. Udah 8 tahun ya. Itu sama dengan saya masuk ke Melati itu tahun 2016 itu di paroki. Seumuran paroki inilah. Itu kan setia seumur hidup dalam untung dan malang, sehat dan sakit, susah dan senang, bersama-sama mewujudkan untung dan cukup kebaikan bersama dalam keluarga. Saya menikah aja saya hafal kok, masa setia menikah apa? Itu satu. Yang kedua apa? Apa? Membimbing
keluarga secara Katolik. Sebelum membimbing diapain dulu anaknya? Diapain? Ya dia malah ketawa. Di hari ini datang kemari, anak-anaknya dibaptis. Bukan hanya soal dibaptis saja, tuh anaknya dibaptis terus dia nangis, tapi bahwa dengan baptisan orang tua bertanggung jawab atas hidup iman mereka. Selain sebagai pasangan suami istri, orang tua bertanggung jawab atas hidup iman mereka. Wah, repot ya jadi orang tua ya. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi orang tua repot nggak? Repot. Menjadi membaptis anak-anaknya. Anak-anak ini nggak ngerti, saya dibaptis itu mau diapain toh, gitu kan? Tetapi bahwa dengan pembaptisan, anak-anak ini diterima menjadi anak-anak Allah. Dosa asalnya dihapuskan dan dia lalu kemudian diterima dalam gereja. Dan yang bertanggung jawab menjelaskan itu siapa nanti? Siapa? Orang tua, bukan oma opanya ya, tetapi orang tuanya. Walaupun sekarang banyak orang tua yang ngurusin anaknya dititipkan kepada oma opa, gitu kan? Sekarang banyak oma opa pekerjaan tambahannya adalah MC, ngomong cucu, karena suami istrinya sibuk bekerja demi sesuap nasi dan segenggam berlian, maka dia kerja terus. Padahal yang sebenarnya bertanggung jawab untuk pendidikan anak siapa? Orang tua. Gak harus lewat yang besar-besar, mulai dari yang sederhana, yang kecil-kecil. Nih, kayak ke gereja bareng bersama keluarga. Itu konsekuensi dari baptisan bukan? Ketika anak diajarkan, nah nanti kalau berdoanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu katekese bukan? Itu tanggung jawab iman bukan? Coba bayangkan, kalau anaknya itu berdoanya tidak dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi anaknya doanya melihat si Mbak di rumah. Nanti dia berdoanya nggak berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi berdoanya seperti si Ryan Zaidul, gitu kan? Enggak, seperti itu. Berdoanya dia berlutut berdiri gitu. Tadi orang tua punya tanggung jawab. Ketika anaknya diajarkan tanda duduk dia ngajak anaknya sama. Cobanya anak tuh punya anak satu ya Pak. Anaknya duduk gereja. Usahnya. Tetapi itu tanggung jawab iman kan? Membiasakan anaknya duduk bersama keluarga, mencintai Ekaristia. Saudari-saudara terkasih, Allah mempergunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Ia mencurahkan anugerah hidup ilahi atas anak-anak pilihan. Umat menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan pengantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi putra-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dengan air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam putra-Mu Yesus Kristus. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Roh curahkan ke dalam hati kami. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Allah Bapa, hantarlah para abdi-Mu ini pada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis yang telah diberkati ini.
sebab Engkau memanggil mereka berdasarkan iman gereja agar lahir kembali dalam pembaptisan dan memperoleh hidup abadi demi Kristus Tuhan kami. Saudari-saudara, para orang tua dan wali baptis yang terkasih, saudari-saudara datang ke sini untuk memintakan sakramen baptis bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Allah yang sangat mencintai mereka. Saudara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidiknya dalam iman agar mereka bersikap seperti Yesus Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang baik. Karena saudara bersedia menerima tugas dan tanggung jawab ini, perbaharuilah janji baptis saudara, tolaklah setan, dan akuilah iman gereja dalam Yesus Kristus. Karena dalam iman inilah mereka akan dibaptis. Silakan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sanggupkah saudari-saudara memberi teladan yang baik kepada mereka serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul dan perjudian yang tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan melanggar hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudari-saudara, maukah saudari-saudara agar anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah saudari-saudara agar anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja Katolik yang telah kita akui bersama? Saya akan membaptis anak-anak ini, silakan nanti menyebutkan nama baptisnya.
Ibu Bapa, saudari-saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan anak-anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi puteranya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang mereka diurapi dengan minyak krisma, sebagaimana krisma Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak-anak ini agar mereka menjadi anggotanya yang setia sampai masuk kehidupan kekal. Saudari-saudara terkasih, kain putih ini melambangkan bahwa anak-anak ini telah mengenakan Kristus. Hendaklah saudari-saudara membantunya dengan perkataan dan teladan, agar mereka dapat memelihara martabatnya tanpa celah sampai masuk kehidupan yang kekal. Para ibu bapak dan orang tua wali baptis, saudara juga telah diserahi tugas untuk melindungi cahaya. Jagalah anak-anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra cahaya. Bimbinglah mereka agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang mereka dapat menyongsongnya bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin.
Saudari-saudara, kita bersyukur atas baptisan anak-anak ini, dan marilah kita bersama bangkit berdiri dan kita satukan seluruh doa-doa dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita bersama berdoa, bersama doa penyerahan kepada Bunda Maria. Buku halaman 13. Kita doakan bersama-sama. Bunda Maria, sakramen baptis, Engkau kami mohon jagalah dan lindungilah anak-anak kami dalam mengarungi perjalanan hidup yang masih terbentuk. Bimbinglah mereka agar dapat memelihara kesucian sakramen baptis. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ibu bapak, saudari-saudara, saya ikut berbahagia dan berbangga atas peristiwa yang agung dan mulia ini, yaitu pembaptisan anak-anak kita. Selamat untuk orang tua yang anaknya hari ini boleh dibaptis, dan juga terima kasih kepada semua orang tua yang telah menghantar anak-anak ini untuk menerima sakramen baptis dengan segala konsekuensinya. Juga terima kasih kepada para wali baptis dan seluruh umat yang mendukung terlaksananya peristiwa ini, para katekis yang juga membantu dalam mempersiapkan orang tua untuk penerimaan ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan agar apa yang telah terjadi dalam peristiwa ini berbuah melimpah di masa mendatang, terlebih bagi anak-anak kita ini. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi putranya. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Semoga saudara yang telah dibangkitkan lewat pembaptisan setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Semoga
saudari-saudara sekalian, khususnya anak-anak ini, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, dengan demikian perayaan baptis untuk anak-anak kita ini sudah selesai.